Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga aku, kamu dalam keadaan sehat selalu dimanapun kita berada. Sebelumnya aku mau say terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe ke YouTube channel aku. Thank you so much. Dan buat teman-teman yang udah likes video aku sebelumnya juga terima kasih banyak untuk itu. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah nonton video dan tidak lupa ninggalin komentar di video aku yang sebelumnya. Selamat datang dan welcome to my YouTube channel @thegoddessdesi. Hari ini aku sangat excited, beda sama minggu lalu. Energinya sumpah, minggu lalu tuh bener-bener kayak laid back, pengennya leye-leye doang. Tapi hari ini aku sangat berasa antusias untuk bisa belajar bareng-bareng di pembelajaran yang akan kita bahas secara detail nanti. So, buat teman-teman yang belum tahu aku siapa, gitu. Jadi aku Desi Rinika. Aku adalah mantan penyanyi cilik yang sempat terkenal di tahun 1996 dengan judul lagu Apa Sih Apa Dong. Dan mungkin kayaknya aku juga nggak tahu, 3 tahun lalu ada salah satu lagu aku yang viral juga di TikTok yang judulnya Udah Gede Masih Nenen. I believe itu semua adalah cara kerja universe untuk nge-push aku di usia aku yang sudah dewasa. Jadi aku saat ini berusia 31 tahun. Aku sedang berada di Australia dengan visa working holiday. Dan perjalananku untuk mendapatkan visa working holiday ini juga, kalau boleh jujur, ini aku dapetin, aku percaya banget kalau ini mukjizat. Kayak, this is something that happened to my life very quick and just like magic. Tapi sebenarnya, aku udah punya mimpi ini untuk aku bisa thriving di luar negeri dari aku. So, YouTube channel aku ini aku mau dedikasikan untuk my higher self, dimana my higher self ini sudah terhubung dengan universal truth, kecerdasan yang bisa aku dapatkan dari universe untuk bisa ngebantuin teman-teman agar bisa menjadi dan memiliki kehidupan yang lebih baik lagi tentunya. So today kita akan belajar tentang isi pikiran manusia terdiri dari apa saja dan bagaimana paradigma bisa terbentuk, dan kurang lebih akan memberitahu teman-teman poin-poin atau kunci gimana caranya supaya teman-teman saat ini bisa merubah paradigma yang teman-teman dapetin dari kehidupan teman-teman dari masa kecil. Nah, kalau teman-teman yang memang mau belajar tentang gimana caranya supaya teman-teman bisa hidup di kehidupan seperti yang teman-teman mimpikan, tentunya kalau mau belajar itu, kita tahu bahwa dalam setiap pembelajaran pasti akan ada proses. Proses setiap orang itu berbeda-beda. Di sini aku mau bantu remind ke teman-teman semua bahwa untuk memiliki kehidupan yang harmonis, khususnya di dalam diri teman-teman, tidak ada yang perlu
teman-teman jadikan kayak deadline. Khususnya kalau kita mau belajar tentang diri kita sendiri. Kita nggak perlu agresif, santai aja. Tentukan kapabilitas teman-teman, intention teman-teman hari ini, sampai mana teman-teman bisa memahami dan mengerti apa yang akan Desi sampaikan. Nggak perlu agresif, nggak perlu gerasak-gerusuk, nggak. Karena healing, karena kesembuhan itu prosesnya perlahan ya. Nggak ada yang instan. Apalagi kalau teman-teman mau hasilnya jadi emas. Jadi sedikit cerita masa laluku sebelum aku pindah ke Australia dengan working holiday visa. Puji Tuhan aku bisa tinggal di Bali selama 4 tahun. Aku kerja di Bright Story, terus dibeli sama Tokopedia saat itu. Dan di momen 4 tahun itu, aku benar-benar dikasih kesempatan sama universe untuk mencari siapa aku sebenarnya, gitu. Jadi aku melewati beberapa kali proses spiritual awakening, death and rebirth, sampai pada tahapannya aku menginisiasi untuk membangkitkan energi kundalini yang ada di dalam diriku. Jadi kurang lebih, pada intinya, aku tahu betul apa yang Desi omongin di video ini. Karena selama 6 tahun belakangan ini, Desi mempelajari energiku sendiri, dan udah paten sama energiku sendiri. Desi juga berusaha mempelajari energi kolektif. Sehingga ketika Desi sudah belajar tentang energi badan Desi sendiri, Desi berusaha mempelajari energi kolektif atau energi in general. Desi diberikan kemampuan sama universe atau spiritual gift untuk bisa membaca energi orang, untuk bisa ngambil sampel energi orang. Selain itu, aku juga sangat tertarik untuk belajar tentang astrologi, philosophy, human brain, neuroplasticity, dan sebenarnya masih banyak lagi. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tahu gimana caranya baca birth chart atau blueprint teman-teman di dalam astrologi, Desi siap dan bisa membantu teman-teman untuk memberikan rapot dari birth chart-nya teman-teman. Anyway, pokoknya intinya kalau teman-teman ada yang pengen Desi bantu, kita one-on-one consultation, spiritual guidance, astrology guidance, psychology guidance, Desi siap untuk membantu itu, untuk membantu teman-teman. Gimana caranya? Teman-teman bisa langsung kirim email ke email Desi, yang nanti akan Desi mention di kolom komentar. Alrighty, without further ado, kita langsung aja ke pembelajaran hari ini. Gimana caranya untuk merubah paradigma lama dan mengerti tentang isi pikiran manusia? Stay tune!
Ada dua hal yang harus kamu ketahui supaya kamu bisa menghidupi kehidupan mimpimu sendiri. Yang pertama, kamu harus memperhatikan dan kamu harus tahu di mana kamu sekarang. Yang kedua, kamu harus tahu kemana tujuanmu atau tujuan kakimu melangkah. Formulanya simple ya. Tapi kenapa masih banyak teman-teman kita yang stuck? Well, karena mereka nggak paham dan nggak mengerti tentang hal ini. Masalahnya mereka nggak tahu di mana mereka sekarang. Karena apa? Karena mereka dikontrol oleh paradigma. Mereka bahkan nggak tahu apa itu paradigma. Nih ya, kamu bisa memiliki atau membangun masa depanmu sendiri. Kamu bisa memiliki your own economy. Hal itu tidak akan terbentuk karena kecelakaan atau tiba-tiba. Hal itu terbentuk karena teman-teman udah tahu sistemnya. Teman-teman tahu gak sih? Kebanyakan orang itu menjadi pemeran tambahan di dalam kehidupannya sendiri. Orang lain yang jadi bintangnya di dalam kehidupan mereka. Hal seperti itu sebenarnya menyedihkan ya. Nah, kalau mungkin sekarang teman-teman lagi ngerasa ada di momen seperti itu, di mana kehidupan teman-teman kok kayaknya pemeran utamanya bukan teman-teman sendiri, tapi orang lain. Teman-teman bisa melakukan hal ini. Yang pertama, tanya ke diri teman-teman sendiri, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Nah, pas teman-teman mau ngejawab pertanyaan itu, coba bayangkan dan rasakan di kehidupan kamu saat ini, seolah-olah kamu sudah menjadi pemeran utamanya. Hal ini tentunya sangat penting untuk teman-teman mengerti. Aku mau kutip quotes dari Neville Goddard. Bahasa Inggrisnya, "We are only limited by weakness of attention and poverty of imagination." Translationnya, kita hanya terbatas oleh kelemahan untuk memahami dan kekurangan imajinasi. Jadi cuma itu aja yang melimitasi kita, nggak ada hal lain. Coming up, next, kita akan belajar tentang gimana caranya kita bisa mengerti paradigma, bagaimana paradigma itu bisa terbentuk, dan bagaimana supaya diri kita, kamu sendiri, yang bisa merubahnya, agar teman-teman bisa hidup sebagaimana teman-teman punya mimpi. Sebelum masuk ke pembelajaran tentang paradigma, aku mau kutip quotes lagi dari Joel Banter. Untuk dapat merubah atau membentuk masa depanmu, kita harus ingin dan siap untuk mengubah paradigma kita. Mari kita pelajari tentang pikiran manusia dan juga paradigma. Jadi dari narasumber yang aku pelajarin mengenai pembahasan yang kita bahas kali ini, nama beliau adalah Bob Proctor. Nah, beliau memberitahukan di videonya, di tahun 1934, Dr. Thurman Fleet sangat tertarik untuk terjun ke dalam pembelajaran tentang kesenian penyembuhan dan kesehatan holistik. Dr. Thurman Fleet mengatakan, pikiran adalah sebuah aktivitas, bukan suatu benda. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat pikiran. Untuk mendapatkan kejelasan dan menghilangkan kebingungan, beliau
akan membuat gambaran yang bisa kita gunakan untuk lebih memahami tentang pikiran. Mari kita benar-benar fokus pada pembelajaran ini, supaya harapannya teman-teman bisa menjadikan pembelajaran ini sebagai pelajaran yang sangat berharga yang pernah kamu pelajarin. Oke, di gambar ini ada lingkaran besar yang merepresentasikan pikiran, dan ada juga lingkaran kecil yang merepresentasikan tubuh manusia. Lalu kita langsung lanjut aja ke gambar yang ada di sebelahnya. Lingkaran besar tadi, atau yang biasa kita sebut pikiran, atau bahasa Inggrisnya mind, ternyata terbagi lagi menjadi dua. Ada conscious mind, atau bahasa Indonesianya pikiran yang berada dalam kesadaran penuh, dan ada subconscious mind, pikiran yang bekerja di luar kesadaran kita, yang mempengaruhi tindakan dan keputusan kita tanpa kita sadari sepenuhnya. Kemudian lanjut deh ke tubuh kita. Tubuh kita merupakan instrumen dari pikiran kita sendiri. Nah, di sini aku mau remind ke teman-teman lagi, huruf S ini melambangkan kamu. Kamu adalah makhluk spiritual. You are a spiritual being. Kamu 100% sepenuhnya hadir di mana-mana secara bersamaan. Di gambar berikutnya, S tentunya masih sama melambangkan kamu as a spiritual being. Terus ada garis-garis di sini sebagai lambang dari infinite frequency. Di sisi kanan ini ada letak posisi spiritual, intelektual, dan physical atau kehidupan 3D di infinite frequency. Nah, kalau kita lihat, posisi spiritual itu ada di frekuensi tertinggi di dalam universal. Sementara physical atau kehidupan 3D ada di posisi terendah. Intelektual merupakan kecerdasan yang memungkinkan teman-teman terhubung dengan spirit yang ada di dalam diri teman-teman untuk mengubah yang fisik. Sekarang kamu lihat garis-garis yang tersambung di gambar 4. Semuanya tersambung. Setiap frekuensi yang tersambung ke atas bersamaan tersambung ke frekuensi bawahnya juga. Nggak ada garis yang putus terus mulai dari titik yang baru. Nah, conscious mind kamu itu, conscious mind kita berisi pikiran yang berpikir atau thinking mind, educated mind, pikiran yang terdidik, pikiran yang telah dilatih dan diperkaya melalui pendidikan, dan intelektual kita juga menetap di conscious mind kita. Sementara di subconscious mind kita itu berisi pikiran emosional atau emotional mind. Kita lanjut. Conscious mind kita, karena kita bisa berpikir, maka sebenarnya kita bisa memilah. Kemudian di dalam conscious mind kita juga punya kemampuan atau memiliki kapasitas untuk menerima atau menolak segala sesuatu yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Kemudian, our conscious mind ini bisa mengoriginate the information. Kita juga bisa dan mampu menggali lebih dalam setiap informasi yang kita terima. Sementara our subconscious mind, di mana pikiran emosional kita berada, pikiran emosional kita itu harus dan pasti akan menerima apapun yang kita berikan. Subconscious mind sudah pasti
tidak punya kemampuan untuk menolak. Dan subconscious mind tidak bisa membedakan mana yang real, mana yang nyata, atau mana yang hayalan kamu atau yang imagine. Sekarang aku mau kasih contoh tentang pikiran emosional atau emotional mind. Ketika perilaku orang lain yang bisa membuat kita tersinggung atau sedih, aku pas masih belum paham tentang subconscious mind ini selalu ada aja alasan untuk bilang si A bikin gue kesel, si C bikin gue sedih, gue tersinggung dengar kata-kata atau komentar dari si B. Kenyataannya, tingkah laku orang lain tidak seharusnya dan tidak bisa membuat kita marah atau kita sedih atau kita tersinggung. Diri kita sendiri yang membuat diri kita marah, sedih, atau tersinggung. Kenapa? Karena kita sudah memberikan izin persepsi orang untuk langsung kita serap ke pikiran alam bawah sadar kita atau ke subconscious mind kita. Idealisnya, dari gambar yang sebelah kiri, kita lihat ya, ada lingkaran besar yang berisi conscious mind dan subconscious mind. Terus ada awan-awan di luar dari lingkaran gede itu. Isinya apa? Ada pendapat orang lain, ada radio, TV, berita, internet. Itu yang masuk, yang seharusnya kita serap terlebih dahulu dan kita pikirkan, kita analisa. Semua yang kita serap dari eksternal itu pantas nggak ya kita masukin ke conscious mind kita? Gitu. Tapi sedihnya, kebanyakan orang nggak sadar sama bagaimana pikiran mereka bekerja. Sehingga kebanyakan orang, kondisi pikirannya seperti ada yang di gambar sebelah kanan. Dibiarkan terbuka begitu saja. Tidak diserap dulu dari conscious mind, langsung masuk ke subconscious mind dari apa yang ada di eksternal. Kebanyakan orang atau mungkin teman-teman sendiri, yang kamu lakukan secara tidak sadar adalah kamu membiarkan hal-hal eksternal tadi langsung diserap oleh subconscious mind kamu. Kalau udah kayak gitu patternnya, maka terbentuklah paradigma. Nah, kalau pikiran kamu terbuka kayak tadi, ini adalah contoh selanjutnya gimana terbentuknya paradigma. Ini adalah gambar dari pikiran bayi. Pikiran bayi itu masih open ya, masih terbuka. Semua yang diserap oleh bayi itu langsung masuk ke pikiran alam bawah sadar. Nanti pada usia tertentu barulah terbentuk intelektual bayi atau conscious mind dari si bayi tersebut. Nah, kita lihat di sini segala hal yang terjadi di kondisi kehidupan bayi langsung masuk atau diserap atau diterima oleh pikiran alam bawah sadar si bayi. Kita atau si bayi menjadi produk dari kondisi kehidupan kita. Intinya segala informasi dilemparkan tepat ke pikiran bawah sadar bayi. Bayi akan menerima segala sesuatu yang datang ke pikiran bawah sadarnya tanpa memiliki kemampuan untuk menolaknya. Seperti itulah gambaran diri atau self-image setiap individu terbentuk dan juga paradigma terbentuk. Aku mau mengutip quotes kembali dari Robert Heinlein. Beliau mengatakan, tanpa tujuan yang jelas, kita menjadi anehnya setia pada rutinitas harian yang sepele. Hingga akhirnya kita menjadi terbelenggu olehnya. Dengan kata lain, mungkin selama ini kamu memperbolehkan dirimu untuk menerima segala sesuatu hal yang isinya sebenarnya junk gitu, atau sampah ya, atau nggak baik. Sampai akhirnya kamu menjadi terbelenggu dan pada akhirnya sampah itu yang mengkontrol kehidupanmu.
Sekarang coba teman-teman berhenti melakukan itu dan tanya ke diri teman-teman sendiri. Kenapa teman-teman melakukan hal itu? Apa karena teman-teman merasa kalau kamu nggak punya kemampuan untuk menolak, kayak kamu pas masih bayi? Begitulah paradigma terbentuk. Oke, this is gonna be the last slide. Jadi di slide terakhir, sekolah memberikan kita pengetahuan yang berharga, tapi sekolah nggak pernah ngajarin kita untuk gimana caranya kita bisa merubah paradigma lama kita yang ada di dalam diri kita. Jadi yang ada di sisi kanan, melihat, mendengar, mencium, merasa, menyentuh, atau panca indera kita atau senses, ini juga tertancap di conscious mind kita. Dia tuh ada di conscious mind kita kayak antena. Tapi teman-teman harus paham, kita harus lihat di bagian kiri, ada fakultas yang lebih tinggi dan dalam dari sekedar indera manusia. Yang letaknya ada di subconscious mind. Apa aja? Ada persepsi, kehendak, atau keinginan yang besar, imajinasi, ingatan. Kemudian ada intuisi, dan ada juga penalaran. Nah, ini kita sebut adalah fakultas yang lebih tinggi atau higher faculty. Semua hal yang ada di dalam fakultas yang lebih tinggi ini, merekalah yang membantu kita untuk membentuk kehidupan kita selanjutnya atau our own future. Nah, fakultas yang lebih tinggi itu yang memampukan kita untuk merubah apa yang terjadi di pikiran emosional kita, di mana disitulah posisi paradigma terbentuk juga.